Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Baik ya. Nah, untuk menambah semangat, kalau misal saya bilang gimana kabarnya kalian hari ini, jawabnya gimana? Baik. Semangat. Baik. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam olahraga. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, tetap semangat luar biasa gitu ya. Semangat ya. Nah, coba kita tes dulu, kita belajar dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk tadi? Satu orang toh ya? Oh, Pokda. Oh, berarti dispen ya. Ya kita doakan semoga teman kita itu mendapatkan kemenangan. Amin. Semoga diperlancar. Dan juga nanti pulang-pulang sini dapat juara terus nraktir kelas 11 Oke. Nah, sekarang karena ini waktunya agak-agak siang gini ya, habis mau menjelang siang, mungkin beberapa sudah ada yang sedikit mengantuk. Nah, kita sedikit permainan dulu ya, boleh ya? Nah, Boleh. sebelum permainan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada siang menjelang sore ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran dari Yang Maha Kuasa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, kita permainannya simpel, nggak usah berdiri, cukup di kursi aja. Nah, cuma saya ingin kalian mendengarkan secara penuh dan berkonsentrasi. Nah, kata kuncinya adalah saya bilang, ya. Ingat, kata kuncinya adalah saya bilang, ya. Kata kuncinya adalah itu. Nah, jadi kalau tidak ada kata-kata saya bilang, berarti tidak usah melakukan perintah yang saya sebutkan, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kalau saya bilang 1, kalian tepuknya 1. Saya bilang 2, tepuknya 2. Saya bilang 3, tentunya 3. 1, 2, 3. Nanti akan saya acak-acak. Silahkan didengarkan, silahkan konsentrasi secara penuh. Oke? Oke, siap. Siap sudah? Bisa dimulai? Nah, oke, saya mulai ya. Saya bilang 2. Saya bilang 3. 1. Kata kuncinya adalah saya bilang. Nah, itu. Saya bilang. Oke. Tadi saya tidak bilang ya. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi ya. Saya bilang 2. Saya bilang 1. Saya bilang 3. Saya bilang 2. Saya bilang 3. Saya bilang 1. Saya bilang 2. 3. Ada konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jangan. Nah, lain kali tolong ditingkatkan konsentrasinya ya. Oke. Nah, di sini saya sebelumnya tanya dulu. Apakah ada yang sudah mengetahui minat dan bakatnya? Sudah tahu nanti ketika lulus dari SMA mau jadi apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah. Berarti ini sekelas ini belum kabeh, belum tahu semua ini. Sekelas ini belum tahu semua. Besok kalau semisal lulus dari SMA itu mau jadi apa atau mengarah ke bidang mana ya? Silakan Mas Andriko, kira-kira nanti setelah lulus dari SMA ini rencananya adakah angan-angan mau kemana gitu? Kerja. Tapi kerjanya di bidang apa? Tahu belum? Belum ya. Nah, itu dia masalah kita pada hari ini ya. Anak-anak SMA kelas 11 itu biasanya belum tahu dia mau mengarah ke bidang apa. Misalnya kerja pun kerja apa itu belum tahu. Atau ada yang mau kuliah
tapi mau kuliah di bidang apa, di jurusan apa itu masih belum tahu. Nah, saya akan memperkenalkan kepada kalian sebuah teori ya, namanya Holland Theory atau Rietveld. Nah, Holland Theory ini dikemukakan oleh psikolog ternama dari Amerika Serikat, yaitu Bapak John Holland ya. Bapak John Holland itu mengklasifikasikan kepribadian menjadi 6 tipe ini ya, R, I, A, S, E, dan C, yang namanya, makanya teorinya namanya teori Rietveld ya. Itu bukan nama atau bahasa mana, tapi itu singkatan R, I, A, S, E, dan C. Oke. Nah, oke, sebelum kita ke teori, saya harap kalian mengisi dulu ya. Silahkan dibuka HP-nya, masing-masing silahkan. Ketik di Google, ketik Rietveld tes online, gitu. Silahkan kalian tulis RIASEC tes online. Nanti diarahkan ke link atau situs akupintar.id. Nah, pakai link yang itu aja. Ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya tolong sudah dicari Rietveld tes online. Ini Mas. Lah, ini aku pintar, Yang aku pintar ya. Nah, ini linknya ini tolong di-share di grup kelas. Ini Pak. Ya, betul. Itu linknya itu tolong, memang itu ya apa namanya, menunggu gitu ya. Silakan di refresh. Memang nanti dikirim Mas Ferry nanti di grup kelas, silakan. Nah, ini yang sudah tes minat karir ini Pak. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya ya, di refresh kalau sudah seperti ini tampilannya, yuk coba tes penjurusan bersama Minat Pintar. Ikuti tes sekarang, Jess. Nah, bahasamu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia aja, mulai tes. Nah, terus next. Terus mulai sekarang. Nah, di refresh. Ini nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ikuti tes sekarang kalau sudah. Sekarang Pak, ikuti tes sekarang. Silakan dikerjakan sampai selesai semuanya itu. Nah, pertanyaannya atau pernyataannya itu sangat mudah ya. Contohnya di sini. Contohnya di sini, saya suka bekerja dengan kendaraan. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Saya suka kerja dengan kendaraan itu Gojek, kurir atau supir bis, supir truk ya. Nah, contohnya itu. Misalnya kamu suka jalan-jalan traveling pakai truk atau pakai bis ya. Kamu pilih ya. Lah Pak, kalau tidak suka gimana Pak? Ya kalau tidak suka kamu pilih tidak, gitu ya. Nah, intinya cerminkan kembali pernyataan-pernyataan ini kepada diri kamu sendiri. Kira-kira kamu suka enggak? Kalau enggak suka ya pilih tidak, kalau suka pilih ya, gitu ya. Misalnya saya suka bekerja dengan angka atau bagan. Angka itu apa ya? 1 2 3 hitung-hitungan dan lain sebagainya. Bagan itu kan dengan apa? Neraca seperti itu kan. Nah, kalau kamu suka pilih ya, kalau tidak ya tidak. Gitu ya. Silakan dikerjakan sampai selesai. Next. Nanti di akhir itu akan ada hasilnya ya. Hasilnya adalah tipe kepribadian kamu. Kamu nanti akan dapat R, I, A, S, E atau C. Silakan. Terus kemudian setelah selesai kalian coba bandingkan dengan teman sebangku, sama apa beda ya. Kalau beda hasilnya harusnya memang beda karena kan sesuai dengan kepribadian masing-masing ya, pasti berbeda antara satu orang dan orang lain. Jadi tidak beda
Nah, benar. Ini itu salah satu aja. Kenapa orang yang paling simpel? Nah, kalau yang BTI kan dia ada sekitar berapa kemudian gitu loh. Ada banyak. Terus juga dia kurang berkonstruksi, kurang jelas. Kalau yang ini kan dia simpel, jelas gitu loh. Jadi bisa dipakai buat dasar apa ya, self knowledge. Kemampuan mengenal diri sendiri. Nanti juga dengan evaluasi Nah ini coba Mbak sama Mbak Febia dia tipenya konvensional dan sosial, sama nggak? Ya ada sob. Nah, konvensional ya namanya. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua. Silakan diselesaikan sudah ya? Sudah. Oke, silakan hasilnya ini ya, yang seperti ini silakan di screenshot ya. Yang artistik, kamu dapat tipe apa mas? SE, kamu dapat? SS itu sosial. Tipe apa mas? RE itu realistik dan enterprising. Nah, silakan itu hasilnya itu di screenshot. Silakan di screenshot semua. Oke. Oke, perhatiannya sebentar ya. Tolong perhatiannya sebentar. Sekarang sudah dapat hasilnya masing-masing, ya toh? Tak jelaskan dulu apa itu R, apa itu I, apa itu A, apa itu S, E dan C. Nah, seperti namanya adalah R. Tunjuk tangan yang dapat tipe R. Angkat tangan yang dapat tipe R, angkat tangan. Nah, banyak juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak juga ya. Tipe R itu adalah tipe realistik. Terus I itu adalah tipe investigatif. A itu adalah artistik. S itu sosial. Dan juga E itu enterprising. Dan juga konvensional itu C itu adalah konvensional organizer. Itu ya. Kita jelasin satu-satu dulu. Apa yang dimaksud dengan R? Nah, orang-orang yang tipe R, tipe realistik itu dia suka mempraktikkan langsung apa yang dia pelajari. Orangnya itu cenderung straightforward dan apa adanya. Contohnya gimana? Kalau straightforward itu maksudnya piye? Straightforward itu maksudnya gini, ketika orang straightforward itu ketika mau beli apa-apa di supermarket misalnya, dia dari rumah itu berniat beli parfum. Dia pasti ke supermarket, beli parfum, bayar di kasir terus pulang. Nah itu orang yang straightforward. Jadi to the point gitu loh. Nah, tidak seperti mungkin beberapa dari kalian yang niatnya ke Alfamart mau itu apa namanya jalan-jalan nanti sampai Alfamart itu kok kayaknya lucu ya, beli ya, ambil. Aduh kayaknya ini enggak itu deh, ambil lagi satu lagi jajan lagi terus baru bayar pulang. Aslinya pengen beli parfum malah nggak beli parfum malah beli jajan-jajan dan pernik-pernik yang lucu-lucu itu terus pulang ya. Itu enggak straightforward namanya. Ya. Terus dia lebih suka kerja di outdoor. Dia lebih suka kerja di outdoor ya. Atau di lingkungan luar rumah ya. Contoh profesinya adalah pilot, insinyur dan montir. Ya, itu contohnya. Pilot, insinyur dan montir. Itu yang tipe R. Terus selanjutnya adalah tipe investigatif. Nah, di sini ada yang mungkin tahu tokoh detektif kenamaan namanya Sherlock Holmes, ada yang suka mengikuti kisahnya. Sherlock Holmes atau detektif Conan, ngerti detektif Conan? Tahu ya. Nah, itu mungkin kamu adalah orang yang tipe investigatif ini. Dia itu orangnya suka memecahkan masalah, ya.
suka sekali dengan teka-teki, orangnya teliti dan juga analitis. Mereka biasanya nyaman bekerja sendiri atau dengan tipe yang sama, gitu ya. Nah, contoh profesinya adalah ahli matematika, programmer, atau apoteker. Oke. Terus selanjutnya, habis itu ada A. A itu adalah tipe artistik. Siapa yang dapat A? Yang tipe A. Oh, Mas Aji, Mas Wahab dapat tipe artistik. Orang dengan tipe artistik itu dia biasanya tidak suka dengan rutinitas ya. Dia tidak suka aktivitas yang sama setiap hari. Terus kemudian cenderung ekspresif, mandiri dan punya ketertarikan dengan seni kreatif yang tinggi. Entah itu menulis, musik atau di sini mungkin ada yang suka menari ya, tari-tarian. Ada yang suka nungkil mungkin. Nah, mungkin dia bukan yang mana loh ya, nungkil tapi orang jadi loh ya. Nah, mungkin kalian tipe orang yang suka seni ya. Contoh profesinya adalah pemusik, aktor, editor buku dan guru seni. Ya, aktor, editor dan guru seni itu contohnya dari tipe artistik. Terus selanjutnya tipe S atau tipe sosial ya. Sosial ini dia tipe suka dengan bekerja dengan orang lain, menolong orang. Nah, contoh profesinya adalah konselor, pekerja sosial dan perawat. Apa yang jadi perawat? Terus apa lagi kira-kira? Contoh yang sosial. Contoh yang sosial kira-kira apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Yang suka bekerja dengan orang lain, ya toh? Dia bisa bekerja dengan semua orang, terutama untuk mereka yang membutuhkan. Orang ini biasanya caring dan kooperatif. Selain perawat, terus apa lagi biasanya? Kerja bakti. Nek RT mas berarti. Apa lagi? Ya mungkin Pak RT itulah, pekerja sosial Pak RT. Terus apa lagi kira-kira? Nek psikolog itu masuknya ke pekerja sosial atau bukan? Tipe sosial ya, karena dia juga kan seorang terapis ya, psikolog. Oke, sosial. Terus selanjutnya ada enterprising. E itu enterprising. Manajer sekolah, pengacara. Nah, jadi tipe ini lebih suka untuk memimpin ya, membujuk orang agar percaya. Di sini mungkin ada yang suka online shop itu, suka online shop, berbelanja, kerja di Shopee tapi bagian check out ada. Tapi di sini yang dimaksud adalah yang suka berwirausahanya. Ya. Yang suka wirausaha. Intinya dia juga suka membujuk orang, caranya dia itu tertarik dengan produk kita, gitu ya. Contohnya salah satunya, contoh profesi dari enterprising ini, kalau saya baca-baca itu juga salah satunya adalah politisi ya. Politisi juga bisa termasuk ke dalam salah satu tipe enterprising ya, karena dia mengajak atau memimpin orang agar percaya sama dia, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tipe konvensional. Tipe profesinya adalah sekretaris, kasir, teller bank. Di sini ada yang pernah ke bank, ada yang pernah ke teller? Pernah. Pasti dia tanya pertama mau apa, ada keperluan apa Pak, mau itu apa. Nanti ketika dia dapat orang baru lagi, dia pasti berbicara hal yang sama. Pasti bicara sama kayak ini, kasir di Alfamart. Ya. Ketika kamu di Alfamart atau Indomart ya, di retail itu, ketika kamu ke kasir kan pasti ditanya, udah ini aja. Terus habis itu sekalian pulsanya Kak, 300-nya boleh didonasikan kan gitu loh. Ya, 300-nya nggak boleh ya. Sebenarnya nggak apa. Terus habis itu ketika ada orang baru lagi, pasti dibaleni meneh kayak ngono-ngono. Nah, itu adalah sebuah SOP ya. Nah, orang-orang tipe konvensional suka
dengan pekerjaan yang seperti itu. Jadi suka diulang-ulang, terus suka apa namanya tiap hari seperti itu terus. Jadi punya pekerjaan yang terarah gitu ya. Ada formatnya, dia tinggal mengikuti. Kalau di sekolah kita itu contohnya seperti apa aja? Mas Surya, coba. Kalau di sekolah kita itu contohnya apa? Tipe pekerjaan konvensional itu. Tahu nggak? Penjual kantin. Jual asupan. Ada di tata usaha. Nah, tata usaha atau bagian-bagian yang administratif ya. Dia kan ada formatnya, ada suratnya, ya tahu. Tata usaha itu ngapain sih kerjanya sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Tata usaha itu dia menerima surat, ya toh. Terus kemudian ada kakak-kakak alumni yang suka legalisir itu, ya toh. Tinggal masuk menerima surat, terus di agenda nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Ini suratnya buat siapa? Terus ketika sudah dapat surat, nanti ada misalnya ada yang mau tugas keluar, dia bikin surat lagi. Itu kan sudah ada formatnya, tinggal ganti nama. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang disukai oleh tipe yang konvensional. Itu ya. Oke. Tapi ada sebuah ini itu ya apa namanya? Sebuah apa ya istilahnya disclaimer dulu. Ini merupakan adalah salah satu saja yang ini adalah hanya salah satu media untuk kalian meningkatkan pengetahuan terhadap diri sendiri. Nah, kenapa kok tahu untuk mengetahui diri sendiri itu penting? Atau istilah kerennya adalah self knowledge. Kenapa self knowledge itu penting? Mas David, kenapa self knowledge itu penting? Self knowledge itu pengetahuan tentang diri sendiri. Kenapa self knowledge itu penting? Coba. Nah, karena tahu diri sendiri ya. Kalau kata Hindia, bangun pagi, gosok gigi, evaluasi lah, lo maksudnya ya. Pintar, tepuk tangan untuk kelas 11. Nah, kenapa kok kita harus bangun pagi, gosok gigi dan evaluasi? Kenapa kita harus evaluasi ya? Gimana Mbak? Siapa Mbak namanya? Mbak Midatul Faisara. Mbak, kalau kata Mbak Faisara gimana? Kenapa kok kita harus evaluasi Mbak? Oh gitu. Supaya kita bisa tahu kesalahan kita yang kita lakukan apa saja. Nah mungkin dalam hal ini maksudnya itu adalah mengevaluasi diri sendiri ya. Supaya apa? Kalian mungkin pernah tahu ada orang yang salah jurusan atau salah bekerja di suatu bidang. Aduh, harusnya saya nggak ambil bidang ini, saya nyesel dan lain sebagainya. Nah tujuannya sebenarnya sesimpel itu supaya kamu nggak nyesel sama diri kamu sendiri di masa yang akan datang. Nah, ini cuma salah satu. Jadi kalau kata temenmu tadi ada Mas Aji, ada yang namanya MBTI ya. MBTI itu juga sama. Ada juga 8 jenis kecerdasan yang interpersonal, intrapersonal dan lain sebagainya. Ya, itu juga sama. Fungsinya untuk evaluasi, untuk refleksi ke diri sendiri. Nah, jadi gitu. Pentingnya untuk self knowledge adalah supaya kamu di kedepannya nanti nggak menyesal dan tahu arah hidup mau kemana, gitu ya. Tapi kan lebih spesifik dan lebih scientific, nggak mengandalkan bah dukun ya. Nanti kamu misal Selasa Pon tidak cocok kerja di air, gitu itu kan nggak jelas. Nah kalau seperti ini kan lebih jelas, lebih scientific arahnya dan sudah teruji oleh banyak orang. Nah, tes reaksi ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia dalam menentukan pilihan karirnya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahap aplikasinya. Nah, sekarang sudah di screenshot tadi ya. Sudah di screenshot tadi hasilnya. Nah, silakan ke Google lagi. Nah, untuk cari kalian ketikkan. Misalnya kamu dapat tipe yang C ya. Misalnya dapat tipe yang C. Silakan kamu ketikkan pekerjaan dengan tipe konvensional. Pekerjaan dengan tipe konvensional kamu ketikkan, kamu cari pekerjaannya apa saja. Itu kan pasti ada banyak.
Coba contoh. Nggak harus apa namanya, pilih salah satu profesi aja. Tipe dengan apa, pekerjaan dengan tipe kamu itu tadi dapat apa, misalnya artistik. Pekerjaan dengan tipe artistik misalnya. Kamu dapat apa enggak tadi, Mbak? Dapat apa? SE itu apa? Sosial dan enterprising. Pilih salah satu aja, kalau sosial atau enterprising. Dapat yang C. Nah, pekerjaan yang terorientasi. Nah, dapat profesi apa ini? Administrasi perkantoran, akuntan. Nah, pilih salah satu profesi yang ada di situ. Silakan. Silakan pilih salah satu profesi yang ada di situ. Kamu dapat profesi apa? Mas Surya. Silakan pilih salah satu. Kamu pilih apa? Psikolog atau apa? Silakan dipilih salah satu ya. Itu sosial loh. Coba tentukan salah satu, pilih salah satu aja. Misalnya Mas Wahab ini pilih apa Mas? Nah, misalnya contoh ya. Contoh, Mas Wahab ini memilih sebagai seorang pengusaha, ya. Silahkan kalian buat sebuah poster ya di Canva atau di media mana, di PPT ya. Silakan cari atau buatlah sebuah poster yang menggambarkan profesi tersebut ya. Misalnya Mas Wahab mau jadi pengusaha ya toh. Ini contohnya. Dikasih gambar-gambar, dikasih hal-hal yang ini nama ya toh, nama, kelas. Nah, ini pekerjaannya apa tadi? Pengusaha. Nah, dalam poster itu kalian juga memuat kualifikasi. Artinya apa? Kualifikasi itu adalah piye carane atau syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha. Misalnya apa? Punya bisnis ya toh. Nah, terus punya apa lagi? Punya modal misalnya. Terus punya apa lagi? Nah, punya kemampuan untuk marketing ya toh. Kemampuan marketing. Nah, terus kemudian nanti dikasih gambar-gambar apa terserah ya. Yang penting produknya adalah jadi sebuah poster profesi seperti ini ya. Mas Surya memilih profesi apa kira-kira? Mentor. Nah, untuk kualifikasinya silahkan ditulis juga sama. Mentor itu untuk jadi sebuah mentor atau seorang mentor itu butuh apa saja mentor. Misalnya ini ya, nama, kelas. Terus kualifikasinya apa aja? Dikasih gambar-gambar ini. Nah, hasil akhirnya adalah sebuah poster ya. Sebuah poster nanti kalian akan buat, nanti dikumpulkan ke saya lewat WhatsApp ya. Nanti dikirim, mungkin dijadikan satu dulu di Drive ya, atau nanti biar dikirimkan ke saya dalam bentuk Google Drive gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, silakan bisa mulai dibuat ya. Yang penting hasil akhirnya adalah sebuah poster profesi yang sudah kalian pilih berdasarkan riaseknya tadi. Misalnya kalian tipe realistik, profesinya apa? Pilih salah satu. Kalian buatkan poster seperti ini dan juga buatkan. Yang penting satu aja produknya poster ini ya. Kualifikasinya ada di dalam poster itu. Paham ya? Ada yang masih belum paham? Oke, silakan bisa dibuat mulai dari sekarang. Pakai
ya toh, dikumpulkan ke dalam sebuah folder nanti buat produk saya soalnya, ya. Tetap dikerjakan loh ya. Nanti diupload ke dalam satu folder, nanti tak kasih sharing folder, semuanya bisa ngupload di folder itu. Nek susah, nanti silakan WA saya, nanti ngirim posternya lewat via WA, gitu ya. Paham semuanya? Oke. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya masuk ke kelas ini lagi, presentasi nanti apa yang sudah kamu buat, ya toh. Misalnya ada pengacara misalnya. Kamu presentasi, pengacara itu tugasnya ngapain aja tuh, bla 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 bla, biar semuanya paham. Mungkin dari salah satu orang yang ada di sini, kamu jadi terinspirasi, ya toh. Oh ternyata ada toh profesi sebagai akuntan. Oh ternyata ada toh profesi sebagai apa? Psikolog. Oh ada profesi mentor. Oh ada profesi pengacara dan lain sebagainya. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Yang tadinya tidak tahu arah hidupnya, yang tidak tahu pilihan karirnya, jadi lebih terinspirasi dan lebih terarah. Begitu. Ada satu orang yang menyimpulkan, ya saya pengen ada satu orang yang menyimpulkan hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Intinya apa, Cak? Pertemuan kita pada hari ini itu intinya apa? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Gimana Mas Haji? Bisa? Atau Mas Bapak? Ayo, teman-teman yang lain. Satu orang kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, ya. Kesimpulannya apa? Hari ini. Kalian tak suruh gini-gini itu sebenarnya buat apa sih? Nah, itu. Gimana? Gimana, Mbak? Silakan. Satu orang tunjuk tangan. Mas David, silakan satu orang. Kesimpulan pertemuan kita, Pak. Kowe iki tak kon ngene-ngene iki nggo apa sih jane sih buat apa? Ulangi, Mas. Sebutkan nama, kelas, terus kemudian ngomong yang betul, Kenalkan, nama saya David Bagusan. Saya ingin menjawab soal dari Pak Eda. Kesimpulan pada hari ini itu kita bisa menjadi lebih baik. Saatnya istirahat. It's time to have first break. Oke, tepuk tangan untuk Mas David. Intinya kan supaya kita lebih tahu lagi dan bisa lebih terarah lah, masa depannya lebih bisa direncanakan lagi gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelas 11-6. Tepuk tangan untuk kita semua. Ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.